Sebagian lagi dari antara kita mungkin akan berpikir bahwa belajar tentang uang dari dalam Alkitab, Alkitab itu kan buku dosa. Dia pasti tidak akan fair di dalam berbicara soal uang. Alkitab itu pasti akan berkata uang itu kan hal duniawi, uang itu dosa, uang itu kotor dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, memang banyak orang yang akan berpikir bahwa uang itu hanyalah urusan praktis, urusan duniawi, seolah-olah tidak relevan dengan pertumbuhan rohani mereka. Itu yang ada di dalam kebanyakan pikiran Bapak Ibu Saudara dan mungkin juga orang di luar sana ya. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Kita berjumpa kembali ya. Setelah kemarin saya bilang saya jarang berdiri di LCS, akhirnya saya diberikan kesempatan lagi. Tidak Bapak Ibu ya, memang sudah jadwal saya ya. Nah tadi waktu saya berdiri di belakang begitu salam-salaman ya, ada seorang jemaat yang datang kepada saya dan dia mengatakan demikian. Wah kamu dari ujung kaki sampai ujung kepala, warnanya sudah seperti tema khotbah kamu hari ini. Terus saya bilang maksudnya gimana ya? Terus dia bilang, kamu kan mau khotbah tentang uang kan? No, lihat penampilan kamu sudah persis US dollar katanya. Bapak Ibu Saudara, saya belum sekurang kerjaan itu ya, ini kebetulan doang ya. Nah baik, hari ini kita masuk dalam tema yang baru, di dalam bulan yang baru juga. Tidak terasa sudah bulan November ya. Nah di bulan November ini secara khusus kita akan fokus untuk berbicara mengenai finansial, yaitu berupa harta dan uang begitu ya, berupa uang dan harta kekayaan. Nah Bapak Ibu Saudara juga bisa menambahkan ketika kita berbicara tentang finansial, tentu saja bukan hanya sekedar uang, tetapi juga bisa deposito, bisa juga emas kita, bisa juga reksadana kita, bisa juga obligasi kita, bisa juga saham-saham yang Bapak Ibu Saudara miliki, bisa juga kripto yang sedang Bapak Ibu mainkan dan lain sebagainya. Itu semua berbicara tentang finansial, uang dan harta kekayaan setiap kita ya. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana pemikiran Bapak Ibu Saudara ketika melihat dua pernyataan senada ini yang ada di slide? Dikatakan demikian kepada setiap kita, uang itu memang bukan segalanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Uang itu memang bukan solusi semua masalah, tetapi tanpa uang pasti ada masalah. Bapak Ibu Saudara ketika mendengar ini bagaimana respon Bapak Ibu Saudara? Benar bukan? Benar ya, Bapak Ibu Saudara senyum-senyum, angguk-angguk. Saya kira kita semua setuju dengan kalimat ini. Kita semua tahu betapa pentingnya uang di dalam kehidupan kita. Setiap kita, mau itu tua, mau itu muda, semua kita ini adalah pelaku ekonomi. Setiap hari kita butuh uang. Kita butuh uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, untuk membayar sekolah anak, untuk membayar berbagai macam tagihan, berbagai macam cicilan. Juga kita pakai itu untuk membayar gaji karyawan kita dan lain sebagainya. Dan juga kita butuh uang untuk apa? Untuk melakukan investasi-investasi lainnya ya yang sedang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Nah, semua kegiatan itu membutuhkan uang. Tidak bisa jika tidak ada uang. Benar Bapak Ibu Saudara? Sehingga kalau misalnya kita menyimpulkan bahwa hidup saudara dan saya bisa dikatakan sangat dekat dengan uang. Bahkan kita itu bisa begitu melekat kuat dengannya. Setuju Bapak Ibu Saudara? Maka tepatlah jika kemudian gereja itu mengangkat topik ini untuk Bapak Ibu Saudara dan saya pelajari pada hari ini dan selama bulan ke depan. Kita butuh pemahaman yang benar akan uang dan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita hari ini akan mendapatkannya di dalam Alkitab. Nah sampai di sini Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir, wah kita akan belajar tentang uang tapi kita belajarnya lewat Alkitab. Tidak salah, Alkitab itu kan bukan buku yang mencatat persoalan-persoalan sepele begitu ya. Katakanlah misalnya uang itu kan bukan persoalan spiritual. Memangnya Alkitab tahu apa soal uang dan harta kekayaan saya? Sebagian lagi dari antara kita mungkin akan berpikir bahwa belajar tentang uang dari dalam Alkitab, Alkitab itu kan buku dosa. Dia pasti tidak akan fair di dalam berbicara soal uang. Alkitab itu pasti akan berkata uang itu kan hal duniawi, uang itu dosa, uang itu kotor dan lain sebagainya.
Nah, Bapak Ibu Saudara, memang banyak orang yang akan berpikir bahwa uang itu hanyalah urusan praktis, urusan duniawi, seolah-olah tidak relevan dengan pertumbuhan rohani mereka. Itu yang ada di dalam kebanyakan pikiran Bapak Ibu Saudara dan mungkin juga orang di luar sana ya. Namun justru disinilah letak kebutuhan saudara dan saya. Kita perlu menyadari bahwa Alkitab berbicara mengenai uang dan harta kekayaan itu dengan cara yang jauh lebih mendalam dan selalu relevan dari masa ke masa. Nah, mari kita masuk ke dalam pembahasan kita. Hari ini saya akan membagi poin pembahasan kita itu ke dalam 3 poin besar. Yang pertama, mari sama-sama kita lihat dulu mengapa gereja itu perlu berbicara tentang uang dan harta kekayaan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, umumnya gereja itu jatuh ke dalam 2 ekstrim yang berbeda. Ada 2 kutub ekstrim, kutub kanan dan kutub kiri. Di satu sisi ada gereja yang sangat sering berbicara mengenai uang, berkat, persembahan dan perpuluhan. Sampai-sampai kita mungkin kalau berada di gereja itu kita ini sedang bingung, kita mungkin bisa bingung begitu ya. Saya ini sedang berada di gereja atau sedang berada di seminar bisnis. Saya ini sedang belajar firman Tuhan atau sedang di coaching bisnis begitu ya, karena saking seringnya bicara soal uang, ujung-ujungnya pasti uang begitu ya. Nah, itu kemudian ada gereja yang seperti itu. Tetapi di sisi lain juga Bapak Ibu Saudara, ada ekstrim yang satunya lagi, di mana gereja-gereja itu merasa sungkan dan khawatir untuk berbicara mengenai uang dan harta. Janganlah bicara soal uang. Tidak enak orang bicara soal uang di mimbar. Nanti dikira gereja itu minta-minta uang. Nanti dikira gereja itu cari-cari uang. Dan itu memang yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Bulan lalu saya ikut salah satu webinar preaching begitu ya. Pesertanya itu adalah para hamba Tuhan dan para preacher dari berbagai kota dan berbagai denominasi. Nah, kemudian setelah selesai kelas kami ada perbincangan begitu ya. Nah, kemudian ada seorang hamba Tuhan yang sharing demikian. Dia mengatakan, aduh gereja saya ini ya kalau dipikir-pikir sangat sering bicara tentang uang dan persembahan dan perpuluhan. Setiap minggu hampir itu lagi temanya tentang duit saja melulu begitu ya. Lalu kemudian ditimpali oleh seorang hamba Tuhan yang lain yang juga ikutan sharing. Dia mengatakan, kalau kamu berbeda nih dengan saya ya. Kalau gereja saya justru tidak boleh bicara soal uang. Karena uang itu dianggap sebagai isu yang sensitif, dianggap sebagai isu yang tabu. Begitu mimbar itu bicara soal uang, radar jemaat itu langsung bisa aktif. Dan selesai firman Tuhan diberitakan, pasti hamba Tuhannya dapat komplain. Nah, pernah satu kali, kemudian hamba Tuhan ini cerita ya, pernah satu kali saya bicara soal uang di mimbar itu di gereja saya. Karena memang isi nats itu bicara soal uang, begitu turun dari mimbar, jemaat-jemaat itu langsung ngomongin saya, jangan kamu bicara soal uang lagi, di sini itu bukan seperti itu, tidak boleh mimbar itu kita pakai untuk bicara soal uang, bicaralah soal hal-hal yang lain yang lebih kudus, gak etis lah kalau mimbar itu dipakai untuk bicara soal uang. Hamba Tuhan itu sampai bingung ya, soalnya natsnya bicara tentang uang. Jadi kalau dia tidak bicara tentang uang, dia mau bicara tentang apa, begitu Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi itulah yang terjadi. Lihat, ada ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Padahal Bapak Ibu Saudara, gereja itu tidak bisa mengabaikan topik tentang uang dan harta karena Alkitab sendiri tidak melakukannya. Saya ulangi ya, gereja itu tidak bisa mengabaikan topik uang dan harta karena memang Alkitab sendiri tidak mengabaikannya juga. Jadi nanti kalau saya turun dari mimbar, Bapak Ibu Saudara jangan protes ya, ini memang tugas saya untuk menyampaikan ya. Nah, mimbar-mimbar gereja perlu mengajarkan itu kepada jemaat dalam tujuan dan porsi yang tepat. Itulah mengapa selama 1 bulan ini, kita akan bicara soal uang dan harta kepemilikan di dalam gereja kita. Minggu yang pertama saya akan memberikan landasan teologisnya kepada setiap kita. Minggu kedua dan minggu keempat kita akan belajar hal ini dengan porsi yang lebih teknikal atau lebih praktikal seperti itu ya. Nah, khusus untuk hari ini di mimbar umum ya, baik KU1 tadi maupun tadi sekarang LCS dan juga mimbar anak di lantai 2, sama-sama kita akan belajar tentang uang. Jadi papa mama belajar tentang uang, anak cucu bapak ibu juga hari ini belajar tentang uang. Nah, supaya sama begitu ya. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu Saudara, mengapa gereja perlu membicarakan tentang uang? Karena tahukah Bapak Ibu Saudara,
bahwa Yesus itu, Tuhan kita, ternyata berbicara tentang uang itu lebih banyak daripada topik yang lainnya. Hah, apakah memang begitu? Menurut buku Your Money Counts, karya dari Howard Dayton, di situ dia kemudian meneliti dan dia menerangkan bahwa di dalam Alkitab kita ini ada 38 perumpamaan. Umumnya kita menerima 38 perumpamaan ya. Dan di dalam 38 perumpamaan Tuhan Yesus, 16 diantaranya itu bicara soal uang dan harta benda. Seperti apa misalnya perumpamaan-perumpamaan Yesus yang bicara tentang harta dan uang. Seperti misalnya perumpamaan tentang talenta, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang harta yang terpendam, perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, dan lain sebagainya. Bapak Ibu lihat, 16 di antara 38 perumpamaan Yesus itu sendiri sudah bicara tentang uang kepada kita. Dan kemudian di dalam kitab-kitab Injil kita tahu ya, kitab Injil, di dalam kitab-kitab itu 1 dari 10 ayat yang memuat perkataan Tuhan Yesus secara khusus ya. 1 dari 10 itu bicara soal uang. Lalu kemudian John Piper itu berkata demikian kepada kita. Yesus lebih sering berbicara tentang uang daripada tentang seks, tentang surga, dan tentang neraka. Karena bagi Yesus uang itu adalah hal yang besar, adalah persoalan yang besar. Dayton juga kemudian mencatat bahwa di dalam Alkitab kita, tahukah kita Bapak Ibu bahwa ada 2350 ayat yang membahas soal uang dan kepemilikan. Sementara topik-topik yang lainnya, katakanlah misalnya tentang iman, tentang doa, tentang neraka, itu hanya kurang lebih dibahas sebanyak 500 ayat saja. Tetapi khusus bicara soal uang, harta benda, kepemilikan, ada 2350 ayat yang bicara buat kita, buat saudara dan saya. Hal ini bukan berarti tentu saja Bapak Ibu ya, bukan berarti soal doa, soal iman dan hal-hal lainnya itu tidak penting. Tetapi dari sini kita tahu ada penekanan yang khusus kepada setiap kita. Bahwa Yesus Kristus itu sangat concern dengan masalah keuangan kita. Dia sangat concern akan masalah finansial Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan jika Tuhan Yesus saja concern di sana, Tuhan itu peduli dengan amat sangat pada hal ini dan serius membahasnya. Mengapa gereja enggan membahasnya? Atau mengapa kemudian ada gereja yang begitu berani membahas persoalan penting ini dengan serampangan atau tidak benar-benar menggalinya dengan tepat? Sungguh hal ini tidak boleh demikian terjadi Bapak Ibu Saudara, bukan? Nah itu tadi yang menjadi alasan kita, mengapa gereja perlu membicarakan, mengapa gereja perlu mengajarkannya. Sekarang kita masuk pokok permasalahan kita masuk yang kedua. Permasalahan utama dari uang di dalam kehidupan orang percaya. Apa sih sesungguhnya yang menjadi masalah utama dari uang dan harta kekayaan kita di dalam kehidupan kita ini ya? Apa yang menjadi permasalahan secara khusus itu, secara utama itu apa? Nah, permasalahan utama dari uang di dalam kehidupan Anda dan saya sebenarnya itu berpusat pada konsep uang sebagai berhala yang kita lihat di layar ya. Permasalahan itu adalah ketika konsep uang sebagai berhala itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah inilah yang kemudian jadi persoalan besar bagi saudara dan saya. Bulan lalu, di bulan Oktober, saudara dan saya selama 4 minggu berturut-turut kita telah belajar mengenal, mengidentifikasi dan juga kemudian belajar untuk mengikis berhala-berhala hati kita, bukan? Nah, saya ulangi sedikit Bapak Ibu Saudara sebelum kita lanjut lebih jauh. 4 minggu kita sudah belajar tentang berhala, Bapak Ibu Saudara masih ingat tidak? Kuis sedikit ya. Kita telah belajar berhala-berhala apa sajakah yang sudah pernah terjadi atau sudah diwartakan kepada setiap kita di dalam 4 minggu ini. Ada berhala apa Bapak Ibu di minggu yang pertama kita pelajari? Berhala power atau kuasa. Kemudian lanjut ada berhala approval atau penerimaan. Lalu kemudian ada berhala kontrol, betul? Dan yang keempat terakhir ada berhala. Bapak Ibu Saudara kemana selama 4 minggu? Yang terakhir minggu lalu baru kita dengar adalah berhala kenyamanan atau comfort ya. 4 berhala hati kita ini sudah dibuka minggu lalu dan minggu ini lalu kemudian kita lanjut 3 minggu berikutnya itu akan dekat berkaitan erat hubungannya dengan konsep berhala yang sudah kita pelajari di dalam 4 minggu sebelumnya.
Itu berhala-berhala yang ada di dalam hati manusia ya Bapak Ibu ya. Ada kuasa, ada penerimaan, ada kontrol, dan ada kenyamanan. Nah Bapak Ibu Saudara sampai di sini tunggu dulu sebelum kita lanjut. Bapak Ibu Saudara sudah bisa mengenal berhala-berhala Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara tanya saya, contoh Ellen, berhala kamu apa? Kamu bilang berhalamu apa? Nah berhala saya Bapak Ibu yang minggu lalu baru dikotbahkan. Berhala kenyamanan, itu berhala saya. Kalau Bapak Ibu Saudara kemudian tanya, kalau suamimu? Oh kalau suami saya berhala dia pas waktu dia khotbah. Berhala kontrol. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu, kita mengidentifikasi berhala kita tahu supaya kemudian kita bisa belajar mengikis berhala kita sedikit demi sedikit. Bapak Ibu Saudara juga kalau masih bingung-bingung boleh mendengarkan kembali ya, di dalam YouTube itu ada, boleh mendengarkan kembali juga. Kira-kira saya ini berhalanya di mana sih? Berhalanya apa? Supaya saya tahu bagaimana bagian-bagian saya harus waspada dan bagaimana kemudian Tuhan bisa berproses dengan saya di ranah itu ya. Nah, kemudian sehubungan dengan pembahasan kita hari ini Bapak Ibu, ketika tadi saya berbicara soal berhala, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengenal berhala yang telah menawan hati kita. Sekilas info lagi ya, ketika kita bicara soal konsep berhala itu sebenarnya muncul pertama kali di dalam kitab Kejadian, di dalam Perjanjian Lama ya, lalu kemudian berkembang di dalam kitab-kitab selanjutnya. Nah secara khusus ketika muncul pertama kali di dalam kitab Kejadian itu adalah di Kejadian 31 ayat 18, berbicara tentang Rahel itu mencuri terafim. Terafim itu berhala-berhala keluarga. Rahel itu siapa Bapak Ibu Saudara? Rahel itu anak dari Laban. Rahel itu istri kedua dari Yakub. Rahel itu anak dari mama dari Yusuf. Nah diceritakan dia kemudian satu hari mencuri berhala-berhala papanya yaitu terafim, dan kemudian dia bawa itu bersama dengan dia. Nah itulah pertama kalinya konsep berhala itu muncul kepada kita di dalam Perjanjian Lama gitu ya. Lalu kemudian konsep berhala ini beralih kepada masuk di dalam Perjanjian Baru. Sebelum masuk ke dalam Perjanjian Baru, sebelum dari Kejadian 31 ayat 18, sebelum masuk ke dalam Perjanjian Baru, kita tahu dulu ada satu konsep yang paling kita kenal, yaitu ketika konsep berhala ini dibawa di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika bangsa Israel dikasih tahu atau diberitahu bahwa jangan menyembah kepada ilah-ilah lain, jangan menyembah kepada patung-patung buatan tangan manusia. Kita tahu itu terjadi di dalam Keluaran 20, 3-4 ketika Allah menurunkan 10 hukum kepada Musa untuk kemudian Musa turunkan kepada bangsa Israel. Di sana dikatakan, Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini adalah larangan yang umum terhadap penyembahan ilah-ilah palsu. Lalu kemudian Tuhan melanjutkan kepada orang Israel pada saat itu, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah bumi di dalam, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Itu kemudian diberikan kepada orang Israel menjadi larangan untuk membuat berhala. Nah kemudian kita bergeser lagi dari kejadian Rahel tadi, kemudian masuk ke kejadian 10 hukum, lalu kemudian sekarang masuk ke dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru ini sendiri Bapak Ibu Saudara, konsep berhala ini terus mengalami perkembangan dan semakin mendapatkan penekanan yang lebih dalam. Di mana fokus kita ketika kita sudah masuk di dalam Perjanjian Baru, fokus ketika bicara soal berhala itu ditujukan kepada hati manusia, hati saudara dan saya. Dan bagaimana sesuatu itu tampaknya, sesuatu yang netral itu tampaknya dapat menjadi berhala jika ditempatkan di atas Allah. Saya ulangi, di dalam Perjanjian Baru, konsep berhala ini bergeser menjadi lebih dalam, ada penekanan di sana, yang fokusnya ditujukan bahwa hati kita manusia dan bagaimana sesuatu itu yang tampaknya netral bisa menjadi berhala jika kita menempatkannya di atas Allah. Nah kemudian setelah masa Perjanjian Baru kita bergeser lagi kepada masa para teolog. Nah salah satu teolog yang menjadi pionir untuk konsep berhala ini adalah John Calvin. Nah John Calvin itu mengatakan demikian Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataannya yang terkenal, salah satunya ya, dia berkata bahwa hati manusia itu adalah pabrik berhala. Di dalam bahasa Latin aslinya ya, dia mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di slide di dalam bahasa aslinya. Kemudian itu dia katakan di dalam bahasa diterjemahkan ya, ada bahasa Indonesianya, bahasa Inggris dan bahasa Mandarinnya. Semoga saya tidak salah menerjemahkan bahasa Mandarinnya ya.
Nah, dikatakan demikian bagi kita, hati manusia adalah pabrik berhala. Hati Anda dan saya itu adalah pabrik berhala. Wah, bagaimana bisa ya? Saya setiap minggu pergi gereja, saya setiap minggu melayani Tuhan. Bagaimana bisa hati saya ini punya berhala? Saya tidak menyembah patung, saya tidak membuat patung. Tapi apa yang menjadi berhala bagi saya? Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang sebentar lagi kita akan lihat. Dari John Calvin ini Bapak Ibu, kita kemudian melangkah kepada teolog yang jauh lebih baru, yang hidup di masa era yang lebih dekat dengan kita ya. Di mana konsep berhala ini kemudian dibicarakan dengan lebih intens dan kemudian muncullah istilah instrumental idols atau berhala alat dan root atau ultimate idols atau berhala akar dan berhala utama. Nah inilah Bapak Ibu yang akan kita bicarakan. Kalau minggu-minggu lalu, 4 minggu Bapak Ibu Saudara diperkenalkan dengan berhala-berhala juga. Nah minggu ini kita juga akan melihatnya. Tetapi di dalam istilah yang baru lagi untuk diperkenalkan kepada Bapak Ibu Saudara ya. Nah istilah ini menjadi populer dalam teologi kontemporer melalui tulisan beberapa teolog reform. Termasuk diantaranya adalah Timothy Keller yang dia menuliskannya di dalam bukunya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar ya. Nah kemudian sekarang kita balik lagi ke dalam poin kita yang nomor 2. Apa permasalahan kita ketika dikatakan konsep uang itu sebagai berhala? Apa sesungguhnya sih permasalahan kita ketika kita menghadapi nomor 2 ini? Permasalahannya Bapak Ibu ada di bagian sini. Kita lihat permasalahan konsep uang sebagai berhala. Yang pertama, konsep uang sebagai berhala, uang sebagai berhala alat atau instrumental idol. Ya, uang itu dijadikan berhala alat atau instrumental idol, disitulah letak permasalahannya. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 bicara kepada kita, karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Nah Bapak Ibu Saudara, uang itu seringkali menjadi sarana bagi kita yang kita gunakan untuk mencapai tujuan lain dalam hidup kita. Saya ulangi ya, uang itu seringkali menjadi sarana yang kita gunakan untuk mencapai tujuan lain di dalam hidup kita. Ini disebut sebagai berhala alat. Jadi kita menggunakan uang itu sebagai berhala alat secara khusus ya, untuk mencapai tujuan lain di dalam kehidupan kita. Karena Bapak Ibu, uang itu sebenarnya sendiri bukanlah hal yang kita cintai secara langsung. Tetapi kita mencintai apa yang bisa uang itu berikan. Itulah yang kemudian menjadi berhalanya kita. Itulah kemudian kita pakai uang itu untuk menyenangkan berhala-berhala kita yang ada di dalamnya. Apa itu yang bisa diberikan uang oleh kita Bapak Ibu? Uang itu bisa memberikan kenyamanan, uang itu bisa memberikan keamanan, uang itu bisa memberikan status sosial, uang itu bisa memberikan kita kontrol, uang itu bisa memberikan kita kuasa, uang itu bisa memberikan kita kesenangan. Jadi itulah sesungguhnya yang kita kejar. Dengan uang ini kita pakai supaya kita bisa dapat semua yang tadi saya sebutkan itu. Dan dengan demikian uang digunakan sebagai alat untuk memuaskan hasrat kita yang lebih dalam. Contohnya misalnya Bapak Ibu Saudara, ada seorang pekerja, dia setiap hari bekerja dengan sangat rajin begitu ya. Demi apa? Demi untuk mendapatkan uang tambahan, untuk mendapatkan bonus tambahan. Dia mengorbankan kesehatannya, dia mengorbankan waktu berkualitas dengan anak istrinya bersama dengan keluarga. Dia juga sudah tidak punya waktu untuk beribadah, untuk melayani apalagi. Dia pakai semua waktunya untuk bisa dapat uang lebih banyak, untuk bisa dapat bonus lebih banyak. Nah di sini Bapak Ibu, uang itu dia jadikan sebagai berhala alat untuk mendapatkan apa yang sesungguhnya dia inginkan. Akhirnya berhala alat itu kemudian menarik orang itu, mengarahkan orang itu untuk masuk ke dalam hubungan yang lain, yang lebih penting daripada hubungannya dengan Kristus. Nah itu yang kemudian kita lihat, uang itu menjadi berhala alat bagi kita. Lalu kemudian yang kedua, apalagi permasalahan utama ketika kita bicara soal uang itu menjadi berhala bagi kita. Oh ternyata uang itu mengungkapkan berhala akar yang ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Lukas 12 ayat 15 itu berkata demikian kepada kita Bapak Ibu. Katanya kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu.
Nah Bapak Ibu Saudara, berhala akar itu akan merujuk pada motivasi atau hasrat mendalam yang mempengaruhi sikap dan perilaku kita terhadap uang. Berhala akar kita itu akan merujuk atau akan memperlihatkan motivasi dan hasrat terdalam saudara dan saya yang akhirnya mempengaruhi sikap dan perilaku kita terhadap uang. Salah satunya yang tadi muncul di ayat yang kita baru baca, yaitu muncul ketamakan di sana. Berhala akar itu mengungkapkan kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara soal berhala akar itu apa Bapak Ibu? Berhala akar itu 4 minggu yang lalu yang baru Bapak Ibu Saudara pelajari, yaitu tentang kuasa, yaitu tentang kontrol, tentang rasa aman, rasa nyaman, dan tentang pengakuan. Itulah berhala akar yang ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah dari sini Bapak Ibu Saudara kita bisa melihat uang itu bisa bertindak sebagai indikator dari keadaan hati kita. Melalui uang, melalui harta kekayaan kita itu bisa jadikan dia cermin untuk kemudian kita bisa tahu apa sebenarnya yang saya cari di dalam hidup ini. Lewat uang, lewat harta yang kita miliki Bapak Ibu, kita bisa bercermin di sana dan kita akan tahu, oh ternyata ada sesuatu yang saya kejar. Oh ternyata di dalam hati saya ada yang lain. Bukan soal uangnya, tapi di balik itu ada akar permasalahan yang saudara dan saya miliki. Nah contohnya Bapak Ibu Saudara, ada seseorang yang dulunya hidup sangat susah, hidup sangat miskin. Sehingga karena dia susah dan dia sangat miskin, maka seringkali dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Dia mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya. Dia mungkin direndahkan orang tidak pandang dia, orang mungkin menghina dia bahkan. Karena mohon maaf, keadaan dia yang susah, keadaan dia yang miskin. Nah satu hari orang yang demikian ini punya pekerjaan. Dia dapat pekerjaan, lalu kemudian dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan giat, dia dapat uang. Begitu dia dapat uang, dia melihat bahwa waktu saya dapat uang, orang sudah mulai lihat saya. Orang tidak lagi pandang enteng saya. Oh, akhirnya Bapak Ibu dia bekerja lagi dengan sangat giat supaya dia semakin banyak uang. Dan betul, dia dapat uang lagi. Dia bekerja lagi dengan lebih giat, dia dapat uang lagi Bapak Ibu. Dan akhirnya hidupnya jauh lebih baik, jauh lebih baik. Oh, waktu hidupnya jauh lebih baik dan jauh lebih baik, orang tentu saja melihat dia dengan lebih baik. Orang sudah mulai menganggap dia, biasanya orang pandang enteng dia, biasanya orang tidak peduli dia. Tapi karena dia sudah mulai beruang, orang sudah mulai lihat dia. Dan ketika orang ini mendapatkan itu, berhala apa yang kira-kira dipuaskan di dalam dirinya Bapak Ibu? Berhala pengakuan, berhala penerimaan. Karena dia tidak mendapatkan itu Bapak Ibu, karena dia selalu direndahkan, dia selalu tidak dianggap. Jadi ketika dia mendapatkannya, inilah yang saya mau, inilah yang saya cari, inilah yang betul-betul hati saya butuhkan. Dan itulah yang kemudian dia jadikan berhala di dalam hidupnya. Dia pakai uang itu, dia cari uang itu demi untuk berhala pengakuan, berhala penerimaan, approval yang ada di dalam dirinya. Itu seperti itulah contoh berhala akar yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara mungkin juga bisa mengidentifikasi kira-kira saya apa, begitu ya Bapak Ibu, kira-kira berhala apa. Lalu kemudian kita masuk poin yang ketiga. Ketika bicara konsep uang sebagai berhala, maka uang ini kemudian akan muncul sebagai pemicu kekhawatiran dan ketergantungan. Bapak Ibu, bukan hanya hal-hal negatif, rokok, minuman keras, dan obat-obat terlarang yang bisa membuat kita ketergantungan ya. Ternyata uang juga bisa membuat kita sangat ketergantungan. Di dalam Amsal 11 ayat 28 berkata demikian kepada kita. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa mempercayakan dirinya kepada uang dan kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Bapak Ibu Saudara, uang itu dapat menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan, jelas itu. Bapak Ibu tidak punya uang, Bapak Ibu khawatir, tapi jangan kira Bapak Ibu punya uang, Bapak Ibu bisa tenang, Bapak Ibu juga bisa khawatir. Terutama ketika kita menjadikan uang itu sebagai sumber keamanan kita, sumber kenyamanan kita, menjadikan dia segala-galanya di dalam hidup kita, nah disitulah muncul masalah ini, muncul kekhawatiran kita, muncul ketergantungan kita kepada uang itu. Apalagi saat ini Bapak Ibu, ketika situasi finansial tidak menentu, ketergantungan kita pada uang itu bisa menyebabkan kekhawatiran yang sangat melumpuhkan, mengalihkan perhatian kita dari iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Itu jelas Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu Saudara dan saya itu punya pengalaman ini, tahu itu dengan sangat jelas.
Contohnya misalnya Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang dia menggantungkan hidupnya pada investasinya, menggantungkan hidupnya pada investasi yang sedang dia kerjakan, sedang dia lakukan. Katakanlah dia misalnya investasi saham atau investasi kripto. Kita tahu pasar saham dan pasar kripto itu begitu volatil, begitu ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa meramalkan, memastikan kondisi pasar dengan sangat pasti. Nah, bagaimana ceritanya kalau misalnya pasar itu berbalik arah, lalu kemudian pasarnya merah atau turun begitu. Bapak Ibu dan Saudara dan saya itu bisa gila untuk menghadapi itu ya. Ketika kita menggantungkan seluruh uang kita kepada investasi itu. Misalnya contohnya seperti itu. Lalu kemudian ketika kita melihat situasi seperti itu, merah, uang kita jatuh, habis, kita pasti akan sangat cemas, pasti akan sangat khawatir. Dan di sana Bapak Ibu Saudara bisa stres, kita bisa merasa sangat tidak berdaya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, orang akhir-akhir ini gampang sekali ya, stres sedikit, tidak berdaya sedikit, gampang sekali jatuh kepada hal-hal yang lain. Jatuh kepada hal yang negatif lainnya, bahkan jatuh kepada hal yang lebih mengerikan lainnya. Kenapa? Karena berawal dari hal itu saja. Ketika kita menjadikan uang itu sebagai segala-galanya di dalam hidup kita. Kita pegang dia sehingga akhirnya kita begitu ketergantungan dengan dia. Dan menyebabkan kita punya kekhawatiran yang tidak perlu kita alami, akhirnya kita alami karena demikian. Lalu kemudian yang keempat, apalagi sih persoalan ketika kita mengatakan uang itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Ada konsep berhala di sana. Yang keempat, kita masuk penyembahan berhala modern atau mamonisme. Matius 6 ayat 24 berkata demikian kepada kita. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu Saudara, inilah persoalan kita sekarang. Mamonisme ini merujuk pada penyembahan terhadap uang dan kekayaan sebagai tujuan utama kehidupan kita. Ini adalah bentuk penyembahan berhala yang paling umum terjadi di dalam masyarakat kita saat ini. Bahkan yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Tanpa sadar ataupun juga mungkin kita sadar, kita sudah jatuh ke dalam mamon, penyembahan kepada mamon. Kita berkata bahwa di hati kita ada Kristus, tapi maaf Bapak Ibu, uang juga ada di dalam hati kita, kekayaan juga ada di dalam hati kita, saham-saham kita, kripto kita, forex kita, indeks kita, apapun Bapak Ibu Saudara yang sedang Anda mainkan saat ini, itu ada di dalam hati kita dan itu menguasai kita. Bukankah Anda dan saya sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala? Bukankah Anda dan saya itu sudah menyembah kepada dua tuan? Dan kita tahu bersama, tidak bisa menyembah kepada dua tuan, pasti salah satunya saja. Dan seringkali kalau sudah begini kita akan menyembah kepada siapa? Kalau sudah seperti ini, prioritas kita pasti akan lari ke mamon itu, pasti akan lari ke uang itu. Nah, inilah kemudian yang terjadi Bapak Ibu Saudara, yang ada di dalam hati Anda dan saya. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, kita memahami bahwa uang itu adalah tolak ukur. Sebuah indikator, benar-benar sebuah indikator yang mengungkapkan banyak data di dalam hati kita. Lewat uang yang kita punya, yang kita pegang, ada di dompet kita, ada di tabungan kita, ada di segala sesuatu yang kita jadikan investasi itu. Semua itu bisa mengungkapkan wajah asli saudara dan saya. Mengungkapkan isi hati terdalam saudara dan saya. Pandangan kita tentang uang Bapak Ibu Saudara itu bisa memperlihatkan motivasi, ambisi, rasa tidak aman, keserakahan, ketamakan, dan nilai-nilai apa yang selama ini ternyata Bapak Ibu Saudara dan saya pegang lewat uang yang kita miliki. Kita juga kemudian akhirnya tersadar Bapak Ibu Saudara, ternyata uang itu bisa menjadi begitu korosif, terutama jika ada cinta yang berlebihan di dalamnya. Ketika kita begitu mengasihi uang itu, mencintai uang itu, menyembah uang itu, disitulah keadaan bisa sangat korosif, disitu keadaan bisa sangat destruktif. Kecintaan pada uang itu akan menggerogoti hati kita cepat atau lambat, akan mencemari ambisi kita, akan menodai iman kita, pasti itu cepat atau lambat. Lalu kemudian pertanyaan bagi setiap kita, bagaimana supaya Anda dan saya itu bisa lepas, bisa terbebas dari jeratan bucin kepada uang dan harta ini?
Bagaimana agar uang itu bisa kembali kepada posisi yang benar, yaitu sebagai berkat yang Tuhan berikan dan bukan sebagai jerat bagi kita. Kita masuk poin yang ketiga. Jawabannya adalah Injil, solusi atas keuangan kita. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita pikirkan, mengapa saudara dan saya itu sebenarnya bisa begitu mencintai uang? Mengapa Anda dan saya, mau kita jujur atau mau kita tidak jujur begitu ya, mengapa kita itu bisa mencintai uang? Karena kita menggunakan uang untuk mendapatkan apa yang kita dambakan. Karena uang yang kita punya, dengan uang itu kita bisa mendapatkan apa yang hati kita paling dambakan. Dengan uang kita memberi makan berhala-berhala kita. Kalau saya butuh pengakuan, saya akan pakai uang itu supaya orang lihat saya, supaya orang akui saya, supaya orang terima saya. Kalau saya punya uang seperti saya, misalnya punya berhala kenyamanan, saya akan pakai itu untuk memuaskan keamanan saya, kenyamanan saya. Dan lain sebagainya, itu dinamakan memberi makan kepada berhala-berhala kita. Dengan uang Anda yang punya berhala power, Anda yang punya berhala kontrol, bukankah Anda akan semakin menguasai orang dan semakin mengontrol orang? Itulah yang kemudian terjadi dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar uang itu bisa kembali kepada posisinya, yaitu sekali lagi sebagai berkat yang baik yang diturunkan Allah kepada setiap kita dan bukan jerat bagi hati kita. Jawabannya Anda dan saya harus jauh lebih mencintai Tuhan daripada apa yang bisa uang berikan. Karena tadi saya katakan kita mencintai uang sehingga kita jatuh ke dalam semua persoalan itu. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari semua persoalan itu, yaitu adalah bagaimana hati saya dan hati Bapak Ibu Saudara itu harus mencintai Tuhan lebih daripada apa yang uang bisa berikan. Anda harus lebih mengasihi Kristus daripada berhala-berhala Anda. Tetapi bagaimana caranya? Betul bukan? Kita semua tahu itu. Kasihi Kristus, pandang kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana caranya? Nah Bapak Ibu Saudara, caranya adalah pandanglah kembali kepada Yesus Kristus. Lihatlah kepada Dia kembali. Tahukah kita bahwa Yesus Kristus itu sudah meninggalkan semuanya bagi setiap kita. Kita tahu Yesus Kristus adalah pemilik kekayaan atas segala sesuatu. Dia punya segala sesuatu Bapak Ibu. Dia pencipta segala sesuatu, seluruh jagat raya ini adalah miliknya. Yesus memiliki semuanya dengan kekayaannya. Dia adalah pribadi terkaya yang ada di dalam alam semesta ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang Dia lakukan bagi saudara dan saya? Dengan kekayaannya itu Dia tidak mempertahankannya, tetapi Dia malah melepaskan kekayaan itu. Dia rela menjadi miskin bagi saudara dan saya. Yesus Kristus yang memiliki kekayaan tanpa batas di seluruh alam semesta ini memilih untuk lahir sebagai orang yang tidak memiliki apa-apa demi saudara dan saya. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa dirinya itu bahkan tidak memiliki tempat untuk menaruh kepalanya. Yesus lahir di keluarga yang amat sangat sederhana, bukan? Dia lahir jauh sekali dari kemewahan. Mengapa? Karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Yesus Kristus begitu kaya, tetapi Dia yang kaya itu rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya di dalam Dia. Yesus rela meninggalkan seluruh kekayaannya demi membayar harga dosa saudara dan saya. Dan kemudian Dia mengangkat kita, menjadikan kita ahli waris kerajaannya. Itu yang Kristus lakukan bagi kita. Itulah kemudian yang membawa kita harus melihat semua perbuatan-perbuatan Kristus bagi kita. Sehingga hati kita berbalik dari apa yang kita cintai, balik kembali kepada pribadi yang sudah begitu mencintai kita. Yang sudah terlebih dahulu memberikan segala-galanya bagi kita. Padahal Kristus tidak perlu melakukan itu. Tapi Dia lakukan demi saudara dan saya. Dia tinggalkan semua kekayaannya. Agar Anda dan saya yang miskin itu, yang kotor itu bisa berbalik kepada Dia. Itu menjadi kaya di dalam Dia. Sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita menaruh iman kita di dalam Yesus Kristus, kita memiliki kekayaan kekal yang tidak bisa diganti oleh apapun juga. Dan tidak akan bisa diambil oleh apapun juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan lihatlah keadaan kita secara jujur.
Anda dan saya, semua kita, mari terbuka di hadapan Tuhan. Lihatlah bagaimana Anda dan saya di dalam perkara uang dan harta kekayaan ini. Sudah terlalu sering bukan Bapak Ibu Saudara dan saya diperbudak oleh uang? Sudah terlalu sering kita diperbudak oleh kekayaan dan keinginan-keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Sudah terlalu sering bukan Anda dan saya itu mengejar kekayaan, memeluk berhala-berhala yang kita ciptakan sendiri? Namun lihatlah, di tengah-tengah semua itu, Yesus Kristus melihat penderitaan saudara dan saya. Dia melihat betapa Anda dan saya itu sudah terperangkap di dalam jeratan hamba uang. Dan dengan penuh kasih, Dia datang menawarkan solusi. Apa itu? Dirinya sendiri. Yesus Kristus melihat kita bukan dengan kemarahan. Padahal seharusnya Dia melihat kita dengan murka yang menyala-nyala. Kenapa? Karena Anda dan saya menyembah berhala. Kenapa? Karena Anda dan saya jatuh ke dalam penyembahan kepada Mamon. Tapi Allah melihat kita dengan kasih. Satu persatu Allah melihat kita dengan penuh belas kasihan. Dia melihat kita yang sangat lelah. Dia melihat keterikatan kita dengan harta, uang, dan lain sebagainya. Dan dengan belas kasihannya, tangannya terbuka lebar, terentang lebar buat kita. Tangan yang berlubang paku itu menyambut saudara dan saya. Dia memanggil kita, datanglah kepadaku anakku, pulanglah kembali. Pulanglah kembali engkau yang sudah diperbudak oleh dunia ini. Pulanglah kepadaku yang sudah mati dan bangkit untukmu. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus itu ada kelegaan. Di dalam Kristus itu ada sumber kehidupan yang sejati. Di dalam Kristus ada sumber kekayaan yang sejati karena Dialah sumbernya. Di dalam Kristus ada sumber kebahagiaan yang Bapak Ibu Saudara dan saya cari. Dan di dalam Dia ada kepuasan yang tidak pernah bisa tergantikan oleh apapun juga. Yesus Kristus adalah warisan ilahi yang diberikan bagi Allah, yang diberikan Allah bagi saudara dan saya. Disediakan Allah bagi setiap kita, bukan uang, bukan kekayaan, bukan apa yang bisa diberikan oleh dunia yang sementara ini, bukan. Tetapi Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Apa itu? Kristus. Dialah warisan yang tidak akan pernah pudar dan tidak akan pernah digantikan oleh apapun dan siapapun. Pulanglah kepadanya Bapak Ibu Saudara. Pulanglah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Dia, kasihi Dia kembali. Dialah sumber segala yang baik. Dan temukan di dalam Dia satu-satunya harta yang kekal, yang tidak bisa diambil oleh apapun dan siapapun. Itu yang bisa kita lakukan, itu yang perlu kita lakukan. Tidak ada jawaban lain ketika kita ingin keluar dari jeratan ini. Ketika saudara dan saya tidak ingin hidup dalam jeratan hamba uang ini. Baliklah kembali kepada Kristus. Terima kasihnya, lihat bahwa Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dan saat hati Bapak Ibu Saudara telah diubahkan olehnya dan terus diperbaharui olehnya, ingatlah Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya itu adalah penata layan, adalah pengurus-pengurus yang dipercaya oleh Allah untuk mengelola harta, uang, dan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara dan saya telah dipercaya untuk menjadi pengurus yang baik, untuk menggunakan uang dan kekayaan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ingatlah, lakukan itu. Jadilah pengurus-pengurus, jadilah penata-penata layan yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi ingatlah juga bahwa kita tidak sanggup melakukannya sendiri. Jelas kita tidak sanggup melakukannya karena Anda dan saya itu darah dan daging. Roh kita memang penurut, tetapi kita masih hidup di dalam kedagingan kita. Karena itu kita butuh Kristus untuk sanggup menolong kita. Kita butuh Kristus yang akan menolong kita berjalan menurut hikmat-Nya, menurut kehendak-Nya, supaya kita bisa menjadi pengurus-pengurus, penata-penata layan yang baik dan setia atas uang, atas harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Bersandarlah sepenuhnya kepada Tuhanmu. Bapak Ibu Saudara, bersandarlah kepada Allah kita, dengarkan perintah-Nya dan Dia akan membimbing kita. Dengan kasih karunia-Nya, kita akan sanggup berdiri sebagai penata layan, sebagai pengurus-pengurus yang berkenan kepadanya. Kita akan sanggup mengelola dengan bijaksana segala uang dan harta yang telah Dia titipkan kepada kita sampai Dia menjemput kita pada akhirnya. Amin.